sedikit demi sedikit, sesuatu yang bersifat lambat, tapi saya pastikan kamu akan tergantung pada sesaji tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya Pak Ade di channel Hikmah Misteri. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan cerita yang datangnya itu lewat emailnya Ngulik Misteri. Cerita datang dari salah satu narasumber, sebut saja namanya Mbak Nisa. Dia menceritakan saudaranya, sebut saja namanya Mbak Lala, seorang pedagang di salah satu pasar tradisional dengan usaha tokonya yang tidak cuma satu. Mbak Lala, yaitu saudaranya Mbak Nisa, itu mengalami masa yang sangat-sangat sulit, di mana ketika tokonya sudah tutup atau bangkrut. Karena 10 tahun terakhir itu tidak pernah mengalami yang namanya sampai jatuh bangkrut, bahkan sampai yang namanya tutup toko. Dan masih ada sisa satu. Dan ini yang membuat cerita dari Mbak Nisa terkait dengan usaha yang dilakoni atau ditekuni oleh Mbak Lala. Dia akhirnya terjerumus lewat usaha penglaris. Nah, bagaimana cerita dari Mbak Nisa tentang saudaranya ini terkait dengan penglaris yang dilakukan oleh Mbak Lala? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke cerita Hikmah Misteri. Tepat di tahun 2004 silam, Mbak Lala yang mengalami usaha yang sudah tutup 3 tokonya, dia nyaris saja menutup toko terakhirnya. Tapi tidak membuat Mbak Lala itu menyerah. Mbak Lala sudah menutup 3 tokonya terlebih dahulu. Nah, di satu sisi lain, Mbak Lala yang merupakan sesepuh Mbak Nisa, ada kabar yang terdengar dari Mbak Lala kalau Mbak Lala itu ingin melakukan satu tindakan yang mungkin jauh dari nalar. Diceritakan ke Nisa, Nisa denger ya, kamu kan tahu mbak kamu kayak gini, keadaannya kan sudah hampir turun. Sementara suami mbak, kamu tahu Mas Herman, dia juga saat ini usaha di Jakarta juga mulai mengalami kemunduran. Mbak bingung harus bagaimana. Disangkanya nanti sama Mas Herman mbak tidak bisa mengelola. Mas Herman sudah tahu Nisa kalau 3 toko yang lainnya sudah tutup. Masa yang ini mau tutup lagi? Saya tidak mau dikira kalau saya tidak bisa mengurusi usaha yang dipercayakan ke saya. Nah, maksud Mbak Lala gini ngomong sama kamu Nisa. Mbak kemarin ketemu sama yang namanya Bu Marni. Kamu tahu kan siapa Bu Marni? Iya Mbak Lala, kenapa? Bu Marni menyarankan ke Mbak, kalau kepingin usahanya pulih kembali, coba sih cari cara lain. Maksudnya cara lain gimana Mbak Lala? Maksudnya gini Nisa, Bu Marni itu menyarankan sama Mbak Lala, itu nyuruh datang ke orang pintar. Nah, menurut kamu itu gimana Mbak? Ke orang pintar? Maksudnya ke dukun atau gimana? Iya, seperti itu maksud Bu Marni ngomong ke Mbak Lala. Lah terus jawaban Mbak Lala, ya saya belum menyetujui Nisa. Soalnya saya juga butuh jawaban dari kamu. Nanti kamu bilang sama Mas Herman, ntar Mas Herman yang tahu gimana. Nisa saat itu mencoba menjelaskan ke Lala, yaitu ke mbaknya sendiri. Gini aja Mbak, Mbak Lala coba menghubungi Mas Herman, diizinkan apa enggak? Kalau saran kamu seperti itu, ya saya enggak mungkin ngomong sama kamu Nisa. Mendingan saya ngomong sama suami mbak sendiri, sama Mas Herman. Enggak usah ngomong sama kamu, enggak usah minta izin sama kamu. Kamu kan tahu Mas Herman kayak gimana orangnya. Nah terus gimana Mbak Lala? Tanya Nisa. Mbak Lala bingung. Kamu kan tahu ini udah beberapa bulan toko kita sepi sekali. Bahkan setiap hari kadang tidak ada satupun yang laku. Apa akan seperti ini terus? Saya terus terang saja Nisa, saya kepingin sama kayak Bu Marni. Lihat toko Bu Marni, dia tidak pernah mengalami yang kayak saya, 3 tokonya tutup. Nah terus Mbak Lala gini mau ikut sama Bu Marni? Iya Nisa, Mbak Lala kepingin. Apa salahnya sih, coba kita ikhtiar. Ya terserah Mbak lah, saya tidak bisa kasih jawaban apa. Dan mulai saat itu Mbak Lala sering ngobrol dengan Bu Marni. Dan satu ketika saat toko atau pasar tradisional yang dimiliki oleh Mbak Lala itu tutup tanpa sepengetahuan Nisa dan juga suaminya Herman, Mbak Lala itu pergi dengan Bu Marni sampai beberapa hari, mungkin 3 hari tepatnya. Sepulang bersama Bu Marni, yang dilakukan oleh Mbak Lala itu satu hal yang aneh bagi Nisa. Karena Mbak Lala yang tidak pernah mengenal sesaji
atau seperti memberikan apapun untuk leluhur, untuk orang-orang yang sudah meninggal. Itu dilakukan oleh Mbak Lala dan itu dilakukannya di rumah dan juga di tokonya. Yang waktu itu Nisa dan juga kedua orang tuanya menanyakan, "Kamu sedang apa, Lala?" "Saya kayak gini ya Bu, Pak, Nisa." "Ya apa salahnya sih kita ngasih saji buat orang-orang yang sudah meninggal? Ya bukan maksud saya menyembah ataupun berharap bantuan dari ahli kubur atau orang-orang yang sudah meninggal. Tapi ya kita hanya cuma menghormati kesukaan dari orang-orang yang sudah meninggal, sekedar mengingatkan." Dan memang sesaji yang ditaruh oleh Mbak Lala di salah satu pojok kamar yang merupakan kamar tidak terpakai. Di situ memang banyak kesukaan dari kakek neneknya Lala. Dari daging ayam, dari pisang, dari jajanan pasar, semuanya dilengkapi termasuk beberapa air susu, air teh, air kopi, dan air putih, itu semuanya lengkap. Dan semenjak sering melakukan hal tersebut, apa yang diharapkan Lala itu benar-benar berubah. Sedikit demi sedikit, tapi pasti usaha Lala mulai banyaknya pelanggan yang datang kembali. Dan ada satu kejadian setelah 1 bulan, Lala yang setiap 1 minggunya tepat di malam Jumat memberikan sesaji di salah satu kamar rumahnya. Dalam 1 bulan, ada pemborong yang datang yang menginginkan untuk join kerja dengan Lala. Dengan modalnya dia meminta untuk Lala mengelola dengan toko yang sudah tutup. Tapi waktu itu Lala tidak mau terima karena Lala ingin berdikari sendiri. Tapi orang itu memaksa. "Ya sudah, pokoknya saya titip ini modal untuk usaha kamu dan terserah kamu mau mengembalikannya kapan." Jadi seakan-akan ada yang memberikan modal tanpa berharap keuntungannya. Dan itu pun diterima oleh Mbak Lala. Setelah hampir 3 bulan lamanya Mbak Lala ini menggunakan sesaji yang setiap malam Jumat, 3 tokonya kembali berjalan dengan usaha yang luar biasa. Mampu memperkerjakan kembali orang-orang yang pernah bekerja dengan Mbak Lala untuk menjaga tokonya. Mereka kembali ditarik karyawan-karyawan dari Mbak Lala. Tapi dari karyawannya Mbak Lala yang diketahui oleh Mbak Nisa, karyawannya itu mengadu ke Nisa. "Mbak Nisa, maaf ya, Mbak Lala kok sekarang sering ngasih sesaji itu di toko. Padahal dulu kan enggak pernah." "Ya saya enggak tahu Mas, saya enggak tahu Mbak. Itu kan cuman Mbak Lala yang kayak gitu. Maksudnya apa saya kurang tahu." Tapi setelah beberapa bulan, toko yang ketiganya berjalan mungkin tepatnya setengah tahun, ada satu kejadian dari karyawannya sering melihat sosok aneh. Seperti sosok yang tiba-tiba melewat di antara tokonya. Seperti bayangan putih, ada juga bayangan hitam. Sering timbul bau-bau tidak sedap, bau-bau wangian. Itu di 3 toko yang sering mengadu ke Nisa. Bukan cuma 1 toko. Dan itu dari beberapa karyawan. Dan semua hal-hal yang janggal yang diceritakan dari beberapa karyawannya yang menceritakan tentang perilaku Mbak Lala yang sangat aneh. Ternyata dalam waktu kurang dari 1 tahun, Mas Herman mengetahui perilaku dari Mbak Lala sampai terjadi namanya pertengkaran, perdebatan. Bahwa "Kamu Lala, kamu tanpa izin saya menaruh sesaji di tempat usahamu. Saya senang usaha kita berjalan semuanya kembali normal. Tapi saya tidak suka kalau ada campur tangan gaib yang membuat usaha kita lebih baik." "Mas, dengar Mas," kata Mbak Lala. "Apa? Saya ini Mas begini melakukan sesaji kayak gini. Ini tujuannya apa sih? Demi kamu, demi ibu, bapak, dan juga keluarga. Agar mereka semua itu tercukupi, tidak bergantung pada kamu yang ada di kota Mas. Apa kamu nggak tahu Nisa ini kan masih kuliah. Dia butuh biaya lebih. Sementara bapak ibu tinggal di rumah. Yang mau ngongkosin siapa Mas? Kalau usaha yang kemarin itu sudah tutup 3 toko sampean juga tahu Mas." "Iya saya tahu Lala, saya tahu," kata Herman. "Tapi apa kamu tidak pernah berpikir bagaimana nanti dampaknya?" Itu terjadi perdebatan antara suami istri, yaitu Mbak Lala dan juga suaminya Mas Herman. Mbak Nisa yang mencoba menengahi. "Mas Herman, denger ya, maaf saya ikut ganggu. Ada apa Nisa? Kamu mau bela Lala, mbak kamu, sepupu kamu?" "Bukan kayak gitu Mas. Mbak Lala seperti itu sebelumnya juga sudah cerita sama Nisa. Dia ndak mau bergantung hidup pada sampean Mas. Bukannya saya mendukung.
Tapi itu pilihan dari Mbak Lala. Dan itu juga tidak merubah kelakuan dia setiap hari, Mas. Dia tetap menghormati ibu, dia tetap melakukan ibadah. Apa yang salah? Nisa yang belum tahu dampak dari ritual-ritual sesaji seperti itu. Nisa juga belum merasakan bagaimana dampak nantinya. Tapi Mas Herman menjelaskan lebih awal sama Lala dan Nisa. Dengar kalian berdua. Mungkin saat ini kalian merasakan bantuan gaib dari sesaji yang kalian lakukan di rumah dan juga di tempat usaha di toko-toko kita. Perlu kamu ingat Lala. Sedikit demi sedikit. Sesuatu yang bersifat lambat. Tapi saya pastikan kamu akan tergantung pada sesaji tersebut. Dan ini membuat kesirikan-kesirikan kecil yang berakibat fatal bahwa kamu menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar ini suamimu Herman. Sembari mengucapkan namanya Mas Herman. Tapi kan saya masih sholat, Mas. Saya masih beribadah. Iya, saya tahu. Saya kan bilang sedikit demi sedikit. Mungkin saat ini belum. Dan perdebatan itu pun dilerai oleh kedua orang tuanya Herman. Herman, sudah, nggak usah ribut. Iyalah Pak, terserah Bapak gimana. Herman yang pulang selama 1 minggu bersama adik sepupunya yaitu Nisa yang tinggal bersama kedua orang tuanya. Herman melihat tidak ada perubahan dalam perlakuan atau kelakuan istrinya yaitu Lala. Dan selang 3 bulan semenjak Herman berangkat lagi ke kota dengan pekerjaannya yang di kantor, Nisa menghubungi Mas Herman. Dan sewaktu Nisa menghubungi Herman tentang Mbak Lala yang sakit, Nisa mencoba menceritakan ke kakak sepupunya yang ada di kota. Mas Herman, Mas sampean pulang Mas, Mbak Lala sakit-sakitan Mas. Sakit apa istriku Lala? Mas, dia bukan sakit biasa Mas, dia seperti kena gangguan jiwa Mas, dia seperti kena mental Mas. Kaget Herman ketika mendengar kabar itu dari adik sepupunya. Herman balik ke kampung. Sampai di rumah, saat itu Herman tidak percaya kalau Lala, istrinya sendiri, dia sudah tidak lagi mengenal Herman, tidak lagi mengenal kedua orang tuanya Herman. Sewaktu Mas Herman di rumah bersama kedua orang tuanya dan Nisa, mencoba memperhatikan apa yang dilakukan Lala, diajak ngobrol masih nyambung. Tapi satu hal yang sangat aneh, dia lebih cenderung mengurusi sesaji daripada mengurusi kedua orang tuanya dan juga mengurusi usahanya. Dulu yang hanya setiap malam Jumat itu dilakukan sampai 1 hari sekali. Dan ini jelas membuat orang tuanya Herman pun bertanya-tanya, kenapa Lala yang dulunya hanya seminggu sekali memberikan sesaji, kenapa sekarang setiap hari? Dalam jawabannya Nisa dan juga Herman ke orang tuanya, kemungkinan besar Pak, Lala itu diberikan satu wejangan oleh orang yang sudah mengajak Lala dan mengharapkan Lala melakukan sesaji itu setiap hari. Dan benar apa kata saya Pak dulu, mungkin sedikit demi sedikit ketergantungan itu, tapi lama-kelamaan akan mengikat si pelaku yang talent siapa? Istriku sendiri Pak, Lala. Herman ngomong ke orang tuanya, benar juga Herman. Dan sekarang gimana Pak? Lala sudah setiap hari seperti ini. Dia tidak tahu siapa saya, dia tidak tahu siapa ibu. Walaupun dia diajak ngobrol nyambung, tapi dia sudah tidak memperdulikan kita. Jadi seakan-akan lebih fokus sama sesaji daripada fokus sama keluarganya. Dan Herman yang memutuskan untuk lebih mengurusi istrinya agar kembali sadar. Lala ditanya oleh suaminya itu Herman, kamu melakukan hal seperti ini dari siapa? Nisa yang menjawab, bukan Lala. Karena Lala sudah diajak ngobrol, kadang nyambung, kadang tidak. Jawaban dari Nisa, Mas Herman, Mbak Lala setahun yang lalu, dia itu ngobrol sama saya, katanya dia kenal sama Ibu Marni. Ibu Marni siapa Nisa? Yang jualan itu loh Mas, jualan pakaian. Emang ada apa dengan Bu Marni? Dialah yang mengajak Mbak Lala untuk datang ke orang pintar. Nah waktu itu Mbak Lala sempat bilang ke saya dan saya menyarankan untuk nelpon sampean, tapi Mbak Lala tidak mau. Dan sekarang ya kayak gini. Herman yang mengetahui jawaban dari Lisa, Herman mendatangi Bu Marni dan menanyakan ke Bu Marni apakah benar istrinya Herman yaitu Lala pernah melakukan atau datang ke orang pintar atau dukun. Dan jawaban dari Bu Marni,
Benar Pak Herman, benar. Saya yang mengantar. Tapi itu semua karena keinginan Lala sendiri, bukan saya. Istriku sendiri Bu Marni. Iya Pak Herman, istrinya jenengan sendiri yang meminta, bukan saya. Kalau saya memang pernah bilang usaha saya lancar, semua itu tidak gampang. Dan istrinya sampean Lala, dia kepingin seperti saya. Ya saya kasih tahu Pak Herman, saya dapat dari mana? Saya dapat dari orang pintar. Dan itu dilakukan oleh Lala. Pak Herman yang mendengar langsung dari Bu Marni. Pak Herman menceritakan kondisi istrinya itu Lala ke Bu Marni. Bu Marni, maaf ya Bu, dia saat ini sudah separuh kehilangan jiwanya. Apakah ada sangkut paut dengan dia datang ke orang pintar? Karena setiap hari istriku Lala itu sering sekali melakukan sesaji yang dulunya kata adik sepupu saya Nisa itu setiap Jumat sekali. Tapi saat ini setelah 3 bulan saya berangkat ke kota, istriku setiap hari lebih cenderung ke sesaji. Dan bahkan dia jarang yang namanya mandi, sholat atau apapun. Mendengar cerita dari Pak Herman, Bu Marni memberikan jawaban ke Herman. Pak Herman, sampean harus tahu ya, ada satu kesalahan yang dilakukan oleh istrimu Lala. Yang seharusnya dia itu datang ke orang pintar tersebut. Dia tidak datang lagi, dan itu sudah lebih dari 3 kali. Ketika saya ajak dia ke sana untuk melakukan hal-hal yang mungkin dilakukan oleh saya, yaitu memberikan sesaji, menaruh sesaji, tapi Mbak Lala tidak mau ke sana. Alasannya waktu itu tokonya ramai, dan itu sudah kelewat 3 kali, dan mungkin itu dampaknya Mas. Maksud Bu Marni apa? Tanya Pak Herman. Sampean datang sendiri saja ke orang pintarnya. Saya tidak bisa menjelaskan. Ya sudah Bu, saya nanti datang ke sana. Tapi saya minta alamatnya. Alamat itu pun diberikan dari Bu Marni ke Pak Herman bersama adik sepupunya yaitu Nisa. Pak Herman berangkat ke orang pintar. Saat di tempat orang pintar tersebut atau dukun, Mbak Nisa dan juga Pak Herman mencari tahu sebab musabab istrinya itu menjadi orang setengah gila. Dan jawaban dari si dukun tersebut, dia sudah melanggar pantangannya sendiri. Dia sudah melanggar apa yang sudah dia lakukan ketika dia menginginkan usahanya bangkit kembali. Dan sekarang semuanya sudah terlambat. Saya tidak bertanggung jawab untuk apa yang dialami oleh istrimu Pak Herman. Nah Pak Herman yang saat itu baru datang ketemu orang tersebut dan dia angkat tangan. Pak Herman bingung, tidak bisa menyalahkan siapapun, tidak mungkin menyalahkan Bu Marni, tidak mungkin menyalahkan orang pintar. Ngobrol sama Nisa, ini gimana Nisa? Kita harus gimana? Saya tidak tahu Mas, harus gimana? Ayo kita pulang aja Mas, ngomong sama bapak atau ibu tentang bagaimana Mbak Lala. Mungkin bisa kita cari tahu ke pengobatan alternatif atau ke yang lainnya. Mendengar pengobatan alternatif dari Nisa, Pak Herman pulang lagi menemui orang tuanya yang melihat keadaan Lala yang masih ada di hadapan sesaji di kamar belakang. Membiarkan Lala sampai beberapa hari. Lala yang sudah tidak mau lagi berangkat ke pasar. Toko yang utama ditutup sementara karyawan yang lainnya masih berangkat. Pak Herman dan juga kedua orang tuanya mencoba mencari tahu di mana orang-orang pintar atau praktisi yang bisa mengobati istrinya Pak Herman yaitu Lala. Lewat beberapa praktisi usaha untuk melunturkan gaib yang sudah masuk ke tubuh Lala. Butuh waktu hampir 1 tahun lebih. Dan itu pun diterapi. Karena yang diceritakan oleh praktisi dari narasumber utama yaitu Nisa menceritakan bahwa si praktisi itu menceritakan dan menjelaskan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Lala sudah seperti menjiwai dan mendarah daging. Yang ini tidak mudah untuk dilunturkan dan dileburkan. Butuh waktu. Dan itu pun hampir 1 tahun terapi yang dilakukan oleh praktisi untuk Mbak Lala. Dan alhamdulillahnya Mbak Lala dalam keadaan sehat walafiat walaupun hampir 1 tahun 3 bulan Mbak Lala mengalami gangguan secara mentalnya, gangguan secara perilakunya. Ini yang terjadi sama kakak sepupunya Nisa. Semoga dari kisah Mbak Nisa ini bisa memberikan hikmah dan pelajaran bahwa kita jangan pernah tergantung pada hal-hal gaib selain pada Sang Pencipta, Sang Pemilik segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla.
saya Pak Ade di channel Hikmah Misteri. Semoga kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.